percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi pada Farah Diba, adik kandung Fadli dan Fadlan, terus diusut pihak berwajib. Kemarin Polri telah memeriksa RS sebagai pelaku tunggal dalam kasus tersebut. Rekonstruksi kasus yang memilukan itu juga telah dilakukan. Bahkan polisi menyatakan semua barang bukti telah lengkap dan kasus siap diserahkan ke pihak jaksa penuntut umum. SP2HP yang kedua sudah kami terima dari kepolisian, bahwa dari kepolisian mengatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap RS, ya, di dalam berita acara sudah lengkap, terus dilakukan rekonstruksi juga sudah, terus melakukan penyitaan barang bukti juga sudah lengkap, dan semua berkas sudah siap. Jadi diperkirakan dalam waktu dekat 1-2 minggu itu berkas akan segera dikirimkan ke kejaksaan, ke jaksa penuntut umum. Kalau kita melihat perlakuannya dia dengan rekonstruksi kemarin, bahwa dia memang ngelakuin ini dengan sadar, dan dia sengaja dan sudah direncanakan. Biasanya orang yang seperti ini susah buat bisa benar-benar. Saya tunjukkan satu adegan aja pada saat rekonstruksi. Kemarin teman-teman minta fotonya kan? Ini pada saat Mbak Farah dianiaya. Satu saja. Ya, ini baru memukul daerah mata ya, dan kanannya ada setrumnya. Jadi kiri mukul, kanan nyetrum. Polisi bergerak cepat dalam menangani kasus yang dialami Farah Diba. RS pun dijerat pasal berlapis dengan tuduhan telah melakukan percobaan pembunuhan, percobaan pemerkosaan, penganiayaan, perampasan, dan perampokan. Atas dasar perbuatannya tersebut, RS yang masih berusia 21 tahun itu dijerat dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Meski demikian, Farah dan Fadlan menilai bahwa hukuman maksimal 15 tahun penjara itu terlalu ringan untuk tindakan keji yang dilakukan RS. Apalagi kejamnya perbuatan pelaku telah meninggalkan trauma mendalam bagi Farah. Dan inilah barang bukti baru yang ditemukan polisi terkait kasus tersebut. Meski kadang merasakan hukum kurang adil, tapi hukum tetaplah harus dihormati. Di mana disimpannya golok tersebut pada saat kejadian. Jadi pada saat itu Farah Diba ini dipukul, dianiaya, dan mau diperkosa, dirajam, satu tempat rajam. Di sebelahnya itu ada meja. Dan meja itu, di dalam meja itu terselip ada rak buku. Di rak buku tersebut disimpanlah golok. Saya tunjukkan. Ya, oke. Jadi ada 2 rak buku, di tengahnya itu ada pucuk gagang golok. Jadi menurut saya kepolisian sudah sangat cukup luar biasa sekali bekerja ya. Semua pasal sudah dimasukkan di sini. Dan nanti tinggal dari JPU yang menentukan pasal mana yang lebih mengena kepada si RS ini, dugaan ini. Ya. Ancaman hukumannya berapa? Ancaman hukumannya karena ya alhamdulillah tidak meninggal ya 15 tahun. Maksimal 15 tahun. Tapi kalau sampai meninggal dan direncanakan ancamannya 20 tahun minimal atau hukuman mati. Karena masih percobaan dan alhamdulillah belum meninggal ya maksimal 15 tahun. Ya gimana pun juga kan kita punya hukum di Indonesia. Kita harus menghormati hukum di Indonesia, pertama itu. Yang kedua bahwa hukuman 15 tahun saat ini memang yang terberat yang bisa dia terima menurut undang-undang hukum di Indonesia. Tapi sekali lagi saya bilang, tadi teman-teman juga bilang bahwa umur dia sekarang baru 21 tahun. Kalau 15 tahun lagi berarti umur 36. Dan kemungkinan dia dendam ya dengan adik saya dan yang menyebabkan perbuatannya dia akhirnya masuk penjara. Ini yang kita mau jaga sebenarnya. Begitupun dengan Farah Diba. Di satu sisi ia tak setuju dengan tuntutan polisi atas RS. Namun di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia yang baik, Farah mesti patuh pada ketentuan hukum. Dan yang pasti kasus yang baru saja menimpanya ini memberi pelajaran penting bagi Farah Diba dan juga bagi seluruh perempuan untuk tetap berhati-hati. Dulu saya berpikir kalau saya pergi keluar sendiri dekat nggak masalah, tapi sekarang kalau saya pergi keluar sendiri, saya itu berpikir 2 kali. Aduh siapa yang mau nemenin nih? Gitu jadinya.
Yang pasti nggak cuma buat saya aja, tapi buat perempuan-perempuan di luar sana. Yang pasti hebat apapun perempuan, Semua punya kenangan dulu, semua orang punya kenangan dulu. Tapi dewasa itu adalah bagaimana caranya kita bisa melewati hal itu semua. Yang terpenting buat kita sekarang bahwa banyak orang yang berlaku tuh aneh gitu. Ya, banyak orang yang berlaku aneh. Dan kejadian ini mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat semua. Dan jangan sampai terjadi hal seperti ini. Dan kalau untuk perempuan ya nomor satu deh, untuk perempuan nomor satu, jangan pergi sendiri deh kemana-mana. Udah itu udah harga mati deh sekarang.